Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Marsana Hijrani dengan NIM M1D12043. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan Rasul. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama itu ada wujud. Berarti sifat wajib itu Allah itu maksudnya wujud, maksudnya ada. Allah berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Bukti bahwa Allah itu ada adalah terciptanya alam semesta dan seisinya. Yang kedua ada kidam, berarti awal. Maksudnya Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta berserta isinya. Oleh karena itu tidak ada pendahulu atau mengawali selain Allah. Allah tidak diciptakan karena Allah yang mengawali semua hal. Yang ketiga ada bakah, atau itu kekal. Maksudnya adalah Allah tidak akan punah atau binasa atau mati, tidak ada akhir bagi Allah. Yang keempat adalah mukhlafatul lil hawaditsi, atau yang maksud berbeda dengan makhluk ciptaannya, karena Allah adalah yang penciptanya, maka Allah sudah pasti jauh berbeda dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Yang kelima itu qiyamuhu binafsihi, atau berdiri sendiri. Sesungguhnya Allah berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan karena Allah adalah sang pencipta. Yang keenam ada wahdaniyah, atau tunggal. Allah lah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang tujuh adalah kudrat, atau berkuasa. Sebagai pencipta, Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Kedelapan adalah iradat, atau berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu kejadian apapun pasti terjadi atas kehendak Allah. Yang kesembilan adalah ilmun, atau mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang sepuluh adalah hayat, atau hidup. Allah maha hidup, tidak akan pernah binasa ataupun musnah, dia kekal selamanya. Yang kesebelas adalah sama atau mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, tidak ada yang akan terlewat olehnya. Yang kedua adalah basar, atau melihat. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah, karena penglihatannya tidak memiliki batasan. Allah bisa melihat apapun, kapanpun, dimanapun, lebih dari yang manusia pikirkan. Yang 13 adalah kolam, atau berfirman. Melalui firman-Nya Allah memberikan tugas kepada Nabi dan Rasul untuk menyebarkan kolamnya sebagai pegangan umat manusia. Yang 14 adalah kehadiran, atau berkuasa. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Hampir kilat itu menyambar penglihatan. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang ke-15 adalah muridan, atau berkehendak. Apabila Allah sudah menakdirkan sesuatu, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Ke-16 adalah aliman, atau mengetahui. Sebagai maha mengetahui atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa disembunyikan, bahkan hanya sebesar debu pun, baik tindakan baik ataupun tindakan buruk. Hayan, atau hidup. Allah selalu hidup dan dapat mengasihi hamba-hambanya karena tidak pernah tidur. Sami'an, atau mendengar. Allah memiliki sami'an yang berarti mendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya Allah. Basiran, atau melihat. Allah selalu melihat dan mengasihi hamba-hambanya. Oleh karena itu sudah semestinya umat manusia berbuat baik karena selalu diperhatikan oleh Allah. Yang kedua, mutakaliman, atau berfirman atau berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Semua yang datang dari Allah adalah benar adanya dan semua manusia harus tunduk pada perintahnya. Sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama adalah adam, atau tiada. Sifat mustahil yang ini adalah berarti adam adalah tiada. Sifat ini tidak ditunjukkan oleh dalil nakli. Yang kedua adalah hudus, atau ada yang mendahului. Hudus adalah lawan kata dari sifat wajib Allah, kidam. Arti hudus adalah ada yang mendahului dan dibuktikan pada surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga fana, atau musnah. Allah tidak mungkin musnah. Sifat mustahil ini dijelaskan pada surat Ar-Rahman ayat 26-27. Yang keempat adalah mumatsalatu lil hawaditsi, atau ada yang menyamai. Allah menciptakan seluruh isi alam semesta dan tidak ada sesuatu yang menandinginya. Ta'adud, atau berbilang. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak memiliki sekutu, tidak beranak, tidak diperanakkan seperti pada surat Al-Baqarah ayat 163. Keenam adalah ajzun, atau lemah.
Dalam Al-Quran dijelaskan hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia menyelenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Al-Baqarah ayat 20. Yang ketujuh, ihtiyaju lil ghairihi, yang artinya memerlukan yang lain. Dalam surat Al-Kanbut ayat 6 dijelaskan bahwa Allah itu maha kaya, Ia tidak membutuhkan bantuan untuk menciptakan alam semesta. Yang kedelapan adalah qorahah atau terpaksa. Allah berhak atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi Dia sebagaimana dijelaskan pada surah Yasin ayat 82. Jahlul atau bodoh, sangat mustahil bagi Allah untuk bersifat bodoh sebelumnya. Padahal Allah lah yang menciptakan alam semesta tanpa bantuan apa dan siapapun. Dialah yang maha kaya dan maha mengetahuinya. Yang ke-10, mautun atau mati. Allah bersifat kekal, yang berarti Ia tidak akan pernah mati. Ia yang mengurus makhluk hidup tanpa ialah Allah kekal dan tidak akan pernah mati. Yang ke-11 adalah sumum, artinya tuli. Allah itu maha mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang luput dari pendengarannya. Tidak mungkin Allah tidak mendengar walau hanya sedikit pun. Yang kedua adalah umyun, artinya buta. Allah itu tidak buta. Allah maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang nampak dan segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari penglihatannya. Ke-13 adalah mukbun, artinya bisu. Mustahil bagi Allah bersifat bisu. Sebaiknya Allah lah yang punya sifat kalam, yang artinya beriman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Yang ke-12 adalah ajzan, yang artinya lemah. Allah mustahil bagi Allah lemah, karena Allah lah yang berkuasa. Tidak mungkin Allah lemah, karena segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Allah tidak memerlukan bantuan siapapun. Yang ke-15 adalah karihan, yang artinya maha terpaksa. Allah tidaklah mungkin bersifat karihan, karena Allah itu yang berkehendak. Semua yang di dalam semesta yang terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak merasa terpaksa melakukannya. Ke-16 yaitu jahilun, yang artinya maha bodoh. Allah tidak mungkin bodoh, karena Allah maha mengetahui. Semua ilmu itu bersumber pada Allah. 17 mayitun, yang artinya maha mati. Allah hidup kekal abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah tidak akan pernah mati, bahkan Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak merasa lelah, jadi mustahil bagi Allah bersifat mayitun. Yang ke-11 as-sama, yang artinya maha tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun Allah mendengar yang tidak kita dengar. Amma, yang artinya buta. Allah tidak mungkin buta, karena Allah maha melihat. Allah melihat semua ciptanya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Yang ke-20 abkama, yang artinya maha bisu. Allah mustahil Allah bisu, karena Allah memiliki karena Allah lah yang berfirman atas dan Allah lah yang berfirman, karena Dia yang menurunkan kitab yang diwahyukan kepada nabi dan rasul. Sifat-sifat harus bagi Allah. Yang pertama itu sifat wajib, yang kedua itu sifat jais, yaitu fil kulli mukmin auturakahu, yang artinya tiada jais, berarti boleh-boleh saja dengan makna Allah menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari siapapun, karena Allah yang bersifat kuadrat atau yang berkuasa, dan iradat yaitu berkehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah mengadakan segala sesuatu apapun itu. Sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya selalu benar. Rasul selalu berkata yang benar, baik dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah, maupun benar dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Yang kedua yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Rasul senantiasa menjalankan tugas kenabiannya sesuai dengan tugas yang diberikan Allah kepadanya, dan mereka selalu menjaga jiwa dan raganya dari perbuatan murah dan dosa, sehingga kepercayaan umat manusia terhadap dirinya senantiasa terjaga. Yang ketiga yaitu tablik, yang artinya menyampaikan perintah dan larangan, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan dari Rasul dan tidak disampaikan kepada umatnya. Yang keempat adalah fatonah, yang berarti memiliki kecerdasan dalam menjalankan amanah, tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang rasul. Mereka mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya.
Sifat-sifat mustahil bagi Rasul, yang pertama al-kizib, yaitu kebalikan dari asidik yang berarti bohong atau dusta. Al-kizib yaitu berarti bohong atau dusta. Hal ini lantaran tidak mungkin seorang Rasul mengatakan sebuah kebohongan atau dusta. Al-khianat yang berarti berkhianat, tidak satu pun Rasul yang berkhianat terhadap umatnya. Semua wahyu yang telah Allah amanatkan akan disampaikan dan dilaksanakan. Yang ketiga al-kitman yang berarti menyembunyikan. Setiap Rasul Allah telah diamanatkan wahyu, tak mungkin disembunyikan kepada seluruh umatnya. Yang keempat al-baladah, yaitu bodoh. Tidak mungkin pilihan Allah, tidak mungkin Rasul bodoh, karena Rasul adalah pilihan Allah. Sifat harus sebagai Allah, yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat jais, yaitu sifat kemanusiaan yang dimiliki Rasul, yaitu al-ardul basyah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat bagaimana manusia biasa, yaitu ada rasa lapar, haus, sedih, sakit, tidur, dan juga bisa berkeluarga. Sekian video dari sifat-sifat Allah dan Rasul. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.